Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi, sebuah channel yang menyajikan berita-berita kesenian khususnya seni rupa, khususnya dunia lukisan dan sekitarnya. Mungkin teman-teman tidak banyak yang tahu bahwa saya ini selain sebagai wartawan, penulis, dulunya adalah juga seorang EO, Event Organizer pameran lukisan. Nah, saya menjadi EO pameran lukisan sejak tahun 1990 hingga tahun 2005. Nah, di sela-sela kesibukan saya sebagai seorang wartawan, sebagai seorang redaktur, sesekali saya mengadakan pameran lukisan bersama terutama rekan saya Toto Sonata. Nah, seringkali saya ini secara marketing saya ini tidak menguasai. Barangkali saya ini lebih banyak berkecimpung pada dunia produksi. Oleh sebab itu, saat saya menyelenggarakan pameran lukisan, saya sering bekerja sama dengan teman-teman saya yang hubungannya dengan pejabat, relasinya dengan sejumlah pengusaha begitu kental, begitu banyak. Mereka saya sebut saja adalah almarhum Bambang Sujiono, almarhum Sabrot Malioboro, kemudian rekan saya Yamin Ahmad. Mereka ini adalah jago-jago untuk memasarkan lukisan. Nah, saya yang bikin pameran lukisan, kemudian saya menggandeng teman-teman yang saya sebut tersebut. Nah, sehari-hari saya sering bekerja sama dengan rekan saya yang bernama Toto Sonata. Beliau ini adalah seorang wartawan, juga seorang penyair. Nah, rata-rata saya ini menyelenggarakan pameran lukisan antara 5-10 kali per tahun. Ada yang pameran kecil, event sedang, dan pameran-pameran yang event besar yang skopnya nasional. Bahkan saya pernah mengadakan pameran lukisan di Thailand, kemudian di Australia. Di Thailand saya diajak oleh Cak Kadar, salah satu tokoh Surabaya yang getol menyelenggarakan event seni, yang mengajak saya. Saya bilang ke Cak Kadar, ya Cak Kadar, saya mau bergabung asal saya boleh mengadakan pameran lukisan. Maka keliling-kelilinglah saya pada tahun 1997 ke 6 provinsi di Thailand, yaitu menyuguhkan pertunjukan seni tari yang saat itu diselenggarakan oleh Cak Kadar, Yayasan Seni Surabaya, bekerja sama dengan teater keliling. Nah, di sela-sela acara itu, di lobi gedung pertunjukan, saya menggelar sejumlah karya pelukis dari kota Surabaya. Di antaranya adalah Saudara Bambang Widyantoko dan Rilantono. Nah, di Australia, kami Yayasan Seni Surabaya tahun 1996 itu diundang oleh Art Festival seni-seni pertunjukan di kota Perth, Australia. Nah, di sini selain menyuguhkan teater tari yang disutradarai oleh almarhum Ahmad Fauzi, yang kemudian beliau ini menjadi Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Timur, juga menghadirkan pameran lukisan, yaitu karya pelukis Amang Rahman, pelukis Amang Rahman almarhum, pelukis Dwijo Sukatmo almarhum, dan pelukis Hening Purnamawati almarhumah. Nah, itulah salah satu pengalaman saya ketika
menjadi EU Pameran Lukisan. Nah, dalam kesempatan ini saya hendak menceritakan pengalaman saya ketika mengadakan pameran lukisan di Semen Gresik. Namanya waktu itu Pameran Gelegar Akbar 59 Pelukis Jawa Timur. Bagaimana saya sampai mengadakan pameran di Semen Gresik, yaitu di lobi Wisma Semen Gresik yang diikuti oleh 59 pelukis Jawa Timur. Nah, begini ceritanya. Ada teman saya namanya Tommy Pakasi. Nah, Tommy Pakasi ini ketika muda adalah mahasiswa hukum Universitas Surabaya. Beliau ini adalah seorang aktivis mahasiswa yang pada tahun 1978 menjelang sidang umum MPR ya, itu Tommy Pakasi ini ditahan oleh pemerintah Pak Harto waktu itu karena dianggap menentang pemerintahan Pak Harto. Nah, selain Tommy Pakasi ada sejumlah ketua Dema dan sekretaris jenderal Dema mahasiswa Surabaya dan Jawa Timur. Nah, itu banyaklah pokoknya yang jahat. Termasuk teman saya Toto Sonata ini juga ditahan bersama pemretnya Abil Haji Ali karena dianggap ikut ngompori gerakan mahasiswa waktu itu. Nah, Tommy Pakasi ini punya teman aktivis mahasiswa juga yang waktu itu adalah mahasiswa ITS, namanya Anas Rosyidi. Nah, Tommy ini juga suka mengoleksi lukisan. Ya, kita sebut saja beliau ini adalah seorang kolektor lukisan. Nah, Anas Rosyidi, Pak Anas Rosyidi ini mahasiswa ITS yang dulu juga aktivis. Cuman beliau tidak ikut ditahan ya. Beliau hanya sebagaimana informasi yang saya dengar, beliau sering mengirim ransum, mengirim makanan kepada teman-temannya yang ditahan di pindah-pindah waktu itu, di Polda, di Kejaksaan, juga di beberapa LP yang ada, lembaga pemasyarakatan yang ada di kota Surabaya. Nah, Pak Anas Rosyidi ini juga penggemar lukisan, seorang kolektor lukisan. Nah, Tommy, teman baik saya ini, bilang ke saya, "Mang, coba kamu dekati Pak Anas Rosyidi. Kamu bikin pameran lukisan di Semen Gresik. Ini kebetulan Semen Gresik mau ulang tahun." Nah, saya lupa ya ulang tahun yang keberapa waktu itu. Itu yang persisnya tahun 1997, sebelum krisis moneter. Nah, maka saya dekati Pak Anas Rosyidi ini bersama Toto Sonata dengan mengendarai mobil tua saya menuju kota Gresik. Ternyata Pak Anas ini dinahnya saat itu tidak di Semen Gresik, tetapi di PT Swadaya Graha. Nah, PT Swadaya Graha ini adalah anak perusahaan PT Semen Gresik yang banyak membangun properti. Nah, Pak Anas Rosyidi ini adalah direktur utama dari PT Swadaya Graha yang terletak di Jalan Kartini. Kalau Semen Gresik itu kan kantor pusatnya di Jalan Veteran ya, yang ada gedung bertingkat 8 itu. Nah, kalau Pak Anas ini kantornya di Jalan Kartini. Kira-kira jaraknya dari kantor pusat sekitar 1 km. Nah, kepada Pak Anas saya utarakan maksud saya bahwa saya dan Toto Sonata ini bermaksud ingin mengadakan pameran lukisan di Semen Gresik dalam rangka ikut mendukung ulang tahun Semen Gresik. Nah, kami diterima dengan baik, kemudian kami direkomendasikan ke Pak Bambang Subroto. Nah, Pak Bambang Subroto ini adalah waktu itu menjabat Kepala Humas PT Semen Gresik dan merangkap sebagai Ketua Hari Ulang Tahun
PT Semen Gresik yang keberapa ya? Saya lupa pokoknya. Pokoknya tahun itu 97. Dan kalau tidak salah, Semen Gresik itu berdiri tahun 1959. Nah, sebetulnya kepanitiaan ini sudah terbentuk. Jadwal kegiatan Semen Gresik, ulang tahun Semen Gresik ini juga terbentuk. Tetapi dengan sangat bijak, Pak Bambang Subroto ini menerima proposal kami. Nah, tetapi dalam menerima proposal kami untuk kemudian disisipkan pada agenda Semen Gresik, ulang tahun Semen Gresik yang sudah terbentuk itu. Alhamdulillah, artinya kami diterima meskipun sudah terlambat, tetapi masih nututi. Nah, kami lega karena dalam hal pendanaan kami ini dibantu oleh PT Swadaya Graha, anak perusahaan Semen Gresik, dibantu oleh Pak Anas ya sebagai direktur utama. Kami diberi didanai untuk menyewa sketsel, untuk lain-lain yang ada hubungannya dengan pameran lukisan. Nah, untuk cetak katalog ini dibantu oleh PT Semen Gresik, dalam hal ini Bapak Bambang Subroto. Gedungnya tentu saja gratis, karena apa? Karena berada di Wisma Semen Gresik yang ada di Jalan Veteran itu. Nah, yang menarik saat pembukaan itu kami ini dikelompok-kelompokkan seperti kalau kita mengikuti defile kontingen. Oh, ada kelompok karyawan, kelompok pelukis, kemudian kelompok yayasan saya sebagai pelaksana, sebagai penyelenggaran pameran lukisan ini. Berdiri gitu loh. Pokoknya saya agak kaku, agak kikuk juga ini. Waduh, kok formal gini ya. Waduh. Sementara di salah sudut itu ada Grand Piano yang akan ikut memeriahkan pembukaan pameran lukisan Gelegar Akbar 59 pelukis Jawa Timur. Nah, kemudian tetapi pada waktu itu saya masih ingat Pak Anas itu agak gelisah, agak gundah. Karena apa? Karena waktu itu nilai dolar yang semula $1 itu 2.500 rupiah ya, kalau tidak salah ya. Kemudian merangkak naik sampai bulan Agustus September tahun 97 itu sampai sekitar 7.000. Yang mungkin teman-teman yang seumuran saya atau sedikit di bawah saya masih ingat bahwa ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1978 itu nilai kurs rupiah ke dolar itu pernah mencapai 17.000. Nah, saat kami menyelenggarakan pameran lukisan itu nilainya dari 2.500 sudah mencapai 7.000. Nah, itu Pak Anas itu khawatir. Ini gimana nanti kalau ini pameran ini tidak lakukan, kasihan pelukisnya. Nah, kalau saya sih tenang aja, karena biasanya kalau saya menyelenggarakan pameran itu mesti menggadaikan perhiasan istri saya atau dengan usaha pinjam sana sini. Ini ada yang membiayai, Tadi nyewa sketsel itu ditanggung oleh PT Swadaya Graha ya, kemudian tempat itu sudah ditanggung oleh PT Semen Gresik, katalog yang cukup mewah itu juga ditanggung oleh PT Semen Gresik. Nah, oleh Pak Bambang Subroto ya sebagai ketua panitia. Kami sih tenang-tenang aja, dan yang paling menarik itu kepada pelukis yang lukisannya laku itu dipotong 35%. Yang 20% itu nanti disumbangkan untuk program orang tua asuh
yang waktu itu dipimpin oleh Mbak Tutut Soeharto, dan yang 15% itu diberikan kepada saya, Pak Toto dan kawan-kawan, kru saya, karena kru saya yang bayari saya, tapi saya sih tenang aja. Ini pasti laku, karena yang menyelenggarakan kan Semen Gresik. Nah, tetapi teman-teman, nah, ini yang inti cerita yang hendak saya sampaikan, bahwa saat itu saya, hanya mencetak tanda sold. Tanda sold itu tanda terjual ya. Kalau misalnya lukisan itu dibeli seseorang, itu saya mencetak tanda sold ukuran mungkin 12 kali 14 cm ya. Itu di atasnya saya beri tulisan sold, terjual. Nah, di bawahnya itu saya kosongi untuk saya isi nanti pembeli lukisan ini. Nah, di seperti itu ya, gambar kaca yang di sudut kanan ya, di sudut kanan saya itu kan ada kaca. Nah, di bawah kaca itu, di bawah figura itu ada tanda sold. Selain data lukisan, juga ada tanda sold kalau lukisan itu terjual. Nah, di bawah itu saya kosongin, kemudian nanti akan saya isi nama pembeli lukisan tersebut. Nah, itu saya hanya mencetak 12 tanda sold. Kenapa kok saya mencetak hanya 20 tanda sold? Ya karena biasanya kalau saya mengadakan pameran lukisan itu, paling banyak lukisan yang terjual itu 10 lukisan ya. Makanya saya cetak 20 tanda sold. Nah, pada hari pembukaan pameran itu tidak laku terjual, tidak ada yang laku. Hari kedua tidak ada yang laku, hari ketiga tidak ada yang laku, hari keempat tidak ada yang laku. Itu Pak Anas itu nelpon saya. Waktu itu jam beliau kerja ya. Pak Mang, apa sudah ada yang laku? Belum ada Pak, saya bilang gitu. Kayaknya di balik telepon itu Pak Anas itu sedang memikirkan sesuatu. Ya udah, nanti sore setelah pulang kerja saya ke Wisma Semen Gresik maksudnya. Nah, beliau tidak saja datang sendirian, juga dibantu oleh teman-temannya yang ada di Semen Gresik. Nah, di antaranya itu ada Pak Bambang Sulaksono. Nah, kemudian ada Pak Bowo Wasito. Kemudian selain itu hadir juga Pak Bambang Subroto sebagai ketua panitia Semen Gresik, ulang tahun Semen Gresik. Wah, datang. Tidak tahu, mungkin rupanya mereka rundingan. Nah, sejak itu setiap sore sehabis mereka kerja, itu mereka itu orang-orang itu berdiri di depan lift lantai bawah. Nah, begitu mereka ada yang karyawan Semen Gresik keluar, mereka dekati. Wah, artinya didekati untuk supaya memilih lukisan yang jumlahnya sekitar 150 lukisan ya, untuk untuk jika ada yang disukai ya mbok dibeli, tentu dengan harga yang rundingan. Harga berunding. Nah, setelah itu mulai 1, 2, 3, 4 orang di antara lukisan yang kami pamerkan itu sudah ada tanda sold, tanda terjual dengan nama seseorang, nama pembelinya. Tapi ada juga yang tidak mau disebut namanya. Mereka membeli lukisan tidak mau disebut namanya. Nah, itu mereka karena tidak mau disebut namanya, saya beri tulisan NN. Nah, NN itu mungkin teman-teman tahu ya, NN itu no name. Wah, kayak lagu-lagu buka pintu, itu kan kalau kita penciptanya siapa? NN, no name. Nah, ini juga gini. Karena mereka membeli lukisan tidak mau disebut namanya, saya beri kode NN, no name, meskipun ada teman pelukis, saya sebut aja ya namanya Anang Timbul. NN itu
Maksudnya nanya-nanya, belum beli. Ini guyon ya. NN itu nanya-nanya, belum beli. Ya, gitu teman-teman. Nah, kalau tidak salah pada hari ke-7, kami mengadakan pameran itu kan selama 2 hari ke-7 itu, tanda sul yang 20 biji itu, 20 lembar itu habis teman-teman. Bayangkan, kami apa itu ya, nyetak cuma 20, maksudnya bukan cuma 20 itu sudah anggap saya banyak, habis untuk menandai lukisan-lukisan yang dibeli para karyawan Semen Gresik. Juga orang-orang luar, di luar Semen Gresik ya, artinya kolektor murni, ya mungkin tidak banyak jumlahnya, sekitar 4 orang. Itu habis. Akhirnya waktu itu jam 9 malam, itu waktunya pameran harus selesai. Itu saya minta tolong teman saya, anak buah saya untuk, coba fotokopi nih, fotokopi. Nah, ada yang tanda sul yang sudah ada namanya, itu saya copot, kemudian saya tutup dengan kertas, saya fotokopi. Itu teman-teman, apa ya, cari fotokopi di sekitar Wisma Semen Gresik, itu tidak ada yang buka. Ternyata lari ke kota, dekat alun. Nah, pada waktu sudah tutup, tapi lampu di dalam nyala, digedor sama teman-teman. Digedor, suruh nyetak itu, tanda sul yang tadi sudah ada namanya, tapi kami tutup dengan kertas putih. Saya suruh nyetak lagi 20 tanda sul. Nah, kemudian mereka balik. Jam 9, pameran, lokasi pameran kami di Wisma Semen Gresik itu belum saya tutup karena banyak karyawan-karyawan yang datang. Ternyata apa teman-teman? 20 tanda sul itu tuh habis lagi. Hingga artinya sudah 40 lukisan terjual. Akhirnya entah siapa, saya lupa ya, Pak Anas atau Pak Bambang Subroto itu bilang, "Wes, fotokopi yang sebanyak-banyaknya aja." Kita fotokopi sebanyak-banyaknya, ternyata berapa lukisan yang terjual sampai hari akhir? Mungkin teman-teman nggak percaya ya, yang terjual 98 lukisan. 98 lukisan terjual. Dan ini merupakan prestasi saya sebagai EU pameran lukisan, mengadakan pameran lukisan dengan penjualan terbanyak. Tapi nilainya masih kalah dengan ketika saya mengadakan pameran lukisan yang waktu itu ketuanya Mas Bambang Sujiono, saya sebagai ketua pelaksana, masih kalah dengan itu. Jumlah lukisannya yang terjual tidak sampai 98, tetapi nilai rupiahnya itu cukup banyak. Kalah Semen Gresik ya. Tapi nilai lukisan yang terjual itu Semen Gresik yang paling top, paling tertinggi, paling terbanyak ketika saya pernah jadi seorang EU pameran lukisan. Ini yang paling top, paling tertinggi. Nah, setelah itu tahun berikutnya itu ada pameran lukisan di Semen Gresik, tetapi saya tidak ikut menangani. Nah, ini dikerjakan oleh seorang staf Semen Gresik yang pada akhirnya menjadi seorang kolektor lukisan. Tapi yang jelas bukan Pak Anas, bukan Pak Bambang Subroto, tapi orang lain ini. Saya maaf tidak mau nyebut namanya. Beliau yang menangani. Ini masih level pameran lukisan tingkat Jawa Timur. Tapi jumlah pesertanya jauh lebih banyak yang saya selenggarakan dengan Pak Poto pada tahun 97. Tahun 1999 kosong, tidak ada pameran di Semen Gresik, tetapi tahun 2000 itu ada pameran nasional yang diikuti pelukis-pelukis nasional. Di antaranya ada Joko Peke, ada siapa lah, pokoknya pelukis-pelukis top. Itu kuratornya itu almarhum Mas Maman Nur. Nah, ketuanya itu waktu itu ketua panitia Pak Suwandi.
Insinyur Suwandi yang pada kemudian hari menggantikan Pak Bambang Subroto sebagai Kepala Humas. Nah, sebagai Ketua Umum Panitia ini adalah Pak Suwandi, sedangkan saya sebagai Ketua Pelaksana. Demikian teman-teman sekelumit pengalaman saya ketika menjadi EO pameran lukisan pada tahun 1997 di Semen Gresik yang menurut saya sangat fenomenal itu. Nah, sesuai dengan inti dari cerita dari monolog saya, maka judulnya saya beri monolog kehabisan tanda sul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, sehat, semangat buat kita semua.